Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Jadi beberapa hari kemarin saya tanpa opening seperti ini ya, langsung cerita ya. Tapi karena ini ceritanya kiriman dari Mas Danton, harus pakai opening ini karena ini spesial ini. Jadi kembali kita akan mendengarkan cerita dari Mas Danton. Udah lama sekali Mas Danton ini nggak ngirim cerita ya, karena dia sibuk dengan skripsinya. Ya, kita doakan semoga skripsinya lekas selesai dan mendapatkan gelar baru ya di belakang namanya gitu. Yang penting bukan di depan, kalau di depan bahaya itu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita semak ceritanya. Selamat malam Mr. Chow Sing Sing. Kita bertemu lagi dalam sebuah tulisan. Malam ini saya akan berbagi sebuah cerita horor lagi. Ya, meskipun cerita ini memang nantinya cukup pendek, tapi lumayanlah buat mengisi malam. Tadinya cerita ini mau saya ceritakan sendiri di channel saya, tapi karena saya masih sibuk skripsi, jadi ya saya ceritakan di sini saja. Jadi untuk kalian yang belum tahu channelnya Mas Danton ya, silakan ketik di pencarian itu Danton AXL. Logonya itu apa? Limas ya itu ya, segitiga apa kotak miring itu. Pokoknya merah ya warnanya. Yaitu nanti silakan kalian kunjungi untuk mendengarkan cerita-cerita horor dari Mas Danton. Oke, kita lanjut. Namanya Wildan. Di usianya yang menginjak 35 tahun, merasakan tekanan itu semakin kuat. Sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang berkantor di jantung Jakarta Selatan, kesibukannya sehari-hari tak mampu meredam suara-suara sumbang dan pertanyaan basa-basi yang selalu mengarah pada satu topik: kapan menikah? Lingkungan sosialnya, mulai dari rekan kerja hingga teman-teman lama, seolah berlomba mengingatkannya akan status lajangnya itu. Belum lagi tuntutan dari keluarga di kampung halaman yang semakin gencar, membuat Wildan merasa seperti sedang dikejar tenggat waktu yang tak kasat mata. Berbagai cara telah dicobanya untuk mencari pasangan, mulai dari menjelajahi lini masa media sosial dengan harapan menemukan sosok yang menarik hati, hingga dengan pasrah meminta bantuan teman-teman kantor untuk menjodohkannya. Namun, semua usaha itu berujung pada kekecewaan. Tidak ada satupun wanita yang benar-benar membuatnya merasa cocok, atau bahkan hanya sekedar tertarik untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Hingga suatu malam, di tengah rasa frustasi yang sudah memuncak, Wildan tanpa sengaja menemukan sebuah aplikasi kencan. Awalnya ragu, namun dorongan untuk segera mengakhiri masa lajangnya mengalahkan segalanya. Setelah beberapa kali mencoba berinteraksi dengan beberapa wanita, perhatiannya tertuju pada seorang pengguna bernama Nina. Nina dengan foto profil yang menawan dan obrolan yang terasa nyambung, berhasil menarik perhatian Wildan. Mereka bertukar pesan setiap hari, membahas berbagai hal, dan Wildan merasa ada kecocokan yang selama ini ia cari. Beberapa kali mereka bertemu di akhir pekan, menghabiskan waktu di kafe-kafe trendy di sekitar Jakarta Selatan.
Setiap pertemuan terasa menyenangkan, dan Wildan semakin yakin bahwa Nina adalah jawaban atas doa-doanya. Beberapa bulan pun berlalu, dan hubungan Wildan serta Nina semakin serius. Tanpa ragu, Wildan langsung melamar Nina. Dan dengan senyum manis, Nina menerimanya. Pernikahan pun digelar sederhana namun hikmat, dihadiri keluarga dan teman-teman terdekat. Wildan merasa bahagia. Impiannya untuk memiliki keluarga akhirnya terwujud. Mereka kemudian pindah ke sebuah rumah yang lebih tenang di daerah Purwakarta, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Namun, kebahagiaan Wildan ternyata hanyalah ilusi semata. Setelah beberapa minggu tinggal bersama, Wildan mulai merasakan keanehan pada diri Nina. Istrinya itu seringkali bersikap misterius, terutama saat malam tiba. Nina sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan ketika ditanya, ia selalu memberikan jawaban yang mengambang. Suatu malam, Wildan terbangun tengah malam dan mendapati Nina tidak ada di sampingnya. Perasaan tidak enak mulai menjalar di hatinya. Ia mencoba menghubungi ponsel Nina namun tidak ada jawaban. Dengan perasaan cemas, Wildan mencari Nina ke seluruh penjuru rumah. Namun hasilnya nihil. Saat hendak kembali ke kamar, matanya tak sengaja menangkap cahaya redup dari arah ruang belakang. Dengan langkah hati-hati, Wildan mendekat dan mengintip dari celah pintu. Pemandangan yang dilihatnya membuat jantungnya mencelos. Di tengah kegelapan, Wildan melihat Nina sedang duduk bersila di atas sebuah tikar. Di depannya terhampar berbagai macam sesajen, dan aroma dupa yang menyengat menusuk hidungnya. Namun yang paling membuatnya terkejut adalah sosok lain yang duduk di hadapan Nina. Sosok itu nampak mengerikan, dengan kulit keriput dan mata merah menyala. Wildan tidak bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Namun ia menangkap beberapa kata yang membuatnya merinding. Tumbal, kekayaan, keabadian. Kata-kata itu terngiang-ngiang di benaknya. Dan ia mulai menyadari kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi di balik senyum manis Nina. Keesokan harinya, Wildan mencoba mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Nina ini. Dengan bantuan seorang temannya yang tinggal di Purwakarta, ia berhasil mengumpulkan informasi yang mencengangkan. Ternyata Nina dikenal sebagai wanita yang memiliki kekayaan yang tidak wajar. Dan desas-desus tentang keterlibatannya dalam praktik pesugihan sudah lama beredar di kalangan warga sekitar. Kepingan-kepingan teka-teki itu akhirnya menyusun sebuah gambaran yang mengerikan di benak Wildan. Pernikahannya dengan Nina bukanlah didasari dengan cinta, melainkan sebuah rencana jahat untuk menjadikannya tumbal pesugihan. Semua kebaikan dan perhatian yang diberikan Nina selama ini hanyalah sandiwara belaka. Ketakutan dan amarah bercampur aduk dalam diri Wildan. Ia harus segera bertindak sebelum terlambat. Taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dengan tekad yang bulat, Wildan mulai menyusun rencana untuk keluar dari pernikahan maut ini. Ia tahu satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan segera menceraikan Nina
dan menjauh sejauh-jauh mungkin dari pengaruh gelapnya. Waktu terus berjalan, dan Wildan harus bergerak cepat sebelum ia benar-benar menjadi korban dari ambisi sesat istrinya sendiri. Malam itu, Wildan pura-pura tidur lebih awal. Ia bisa merasakan tatapan dingin Nina sesekali mengarah padanya dari sudut ruangan. Setelah memastikan terlelap, Wildan bangkit dengan hati-hati. Jantungnya berdebar kencang, namun tekadnya sudah bulat. Ia telah mengumpulkan beberapa barang penting dan sejumlah uang yang ia simpan diam-diam. Tujuannya adalah kantor pengacara di Jakarta yang sempat ia hubungi beberapa hari sebelumnya. Setelah mulai mencurigai gelagat aneh Nina, ia sudah menceritakan sebagian kecurigaannya, dan pengacara itu menyarankan untuk segera mengumpulkan bukti dan mengajukan gugatan cerai. Dengan tas ransel yang tersandar di punggung, Wildan mengendap-endap keluar kamar. Rumah itu terasa sunyi dan mencekam. Setiap derit lantai kayu membuatnya waspada. Ia melewati ruang tamu, tempat foto pernikahannya dengan Nina yang terpajang di dinding. Senyum Nina di foto itu kini terlihat begitu palsu dan menakutkan. Saat hendak membuka pintu depan, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari arah dapur. Wildan membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia bersembunyi di balik lemari pajangan besar di dekat pintu. Nina muncul dari arah dapur, mengenakan pakaian tidur yang tipis dan rambut yang tergerai. Matanya terlihat sayu, namun ada pancaran dingin yang membuat bulu kuduk Wildan berdiri. Nina berjalan perlahan menuju pintu, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Mas," panggil Nina dengan suara pelan namun menusuk. Wildan semakin menahan nafas. Ia bisa merasakan Nina semakin dekat. Langkah kakinya berhenti tepat di depan lemari tempat ia bersembunyi. Tiba-tiba Nina mengulurkan tangan dan menyentuh permukaan lemari. "Aku tahu kamu belum tidur," ucapnya lagi. Suaranya kini terdengar lebih tegas. Wildan tidak menjawab. Ia menggenggam erat kunci mobil di sakunya, bersiap untuk melarikan diri jika Nina membuka lemari itu. Beberapa saat berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Kemudian Wildan mendengar Nina menghela nafas panjang. "Baiklah," katanya. "Kalau kamu memang ingin pergi, pergilah." Wildan terkejut tentu. Ia tidak menyangka Nina akan menyerah begitu saja. Namun ia tidak berani lengah. Dengan perlahan ia mengintip dari celah lemari. Nina berdiri membelakanginya, menatap pintu dengan tatapan kosong. Ini adalah kesempatan. Dengan gerakan cepat namun hati-hati, Wildan membuka pintu dan berlari keluar rumah. Ia tidak menoleh ke belakang, fokus pada satu tujuan: menjauhi rumah itu sejauh mungkin.
Ia segera menuju garasi dan menghidupkan mobilnya. Suara mesin mobil yang memecah kesunyian malam terasa begitu keras di telinganya. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, meninggalkan pekarangan rumah yang kini terasa seperti neraka baginya. Saat mobilnya melaju ke jalanan Purwakarta yang sepi ini, Wildan merasakan melihat bayangan Nina berdiri di depan gerbang rumah melalui kaca spionnya. Tatapan Nina begitu kosong, namun ada aura gelap yang terpancar darinya, seolah-olah mengawasi kepergiannya. Wildan tidak peduli. Ia terus memacu kendaraannya. Rasa takut dan lega bercampur aduk dalam dirinya. Ia berhasil lolos dari cengkraman Nina. Namun bayangan mengerikan tentang pesugihan dan tumbal akan terus menghantuinya. Perjalanannya menuju Jakarta terasa panjang dan begitu penuh dengan kecemasan. Ia tahu bahwa bahaya mungkin belum sepenuhnya berakhir, dan ia harus segera mengurus perceraian serta mencari perlindungan hukum agar tidak menjadi korban dari kegelapan yang telah merenggut kepercayaannya pada pernikahan dan cinta. Malam itu, Wildan bukan hanya meninggalkan sebuah rumah, tapi juga meninggalkan ilusi tentang kehidupan pernikahan yang bahagia. Kini yang ada di benaknya hanyalah bagaimana caranya untuk mencari atau benar-benar bebas dan selamat dari wanita yang hampir saja merenggut nyawanya. Baik, itulah sekelumit kisah ya dari Mas Danton. Seperti biasa, cerita Mas Danton mampu membuat kita semua berpikir ya. Ketakutan dalam berpikir ya. Memang benar, kadang-kadang itu kita itu memilih seorang pasangan itu nggak asal ya. Jadi kita harus tahu, kalau orang Jawa bilang itu, ya semua ya, orang Jawa, orang Sunda, pokoknya orang Indonesia bilang itu, kita harus lihat bibit, bebet, bobot, ya kan. Jadi kita harus tahu bibitnya dari mana, bebetnya gimana, bobotnya gimana. Gak asal gitu, supaya ya nggak terjadi kejadian seperti ini ya. Ketemu di salah satu aplikasi kencan, terus merasa cocok, nikah gitu ya. Ya nggak apa-apa sih kalau ketemunya di aplikasi kencan. Cuman kan kita harus tahu lebih dalam siapa wanita atau pria yang akan kita jadikan pasangan hidup ini dulu gitu. Nggak asal, wah, di aplikasi kencan kita merasa cocok, ngobrolnya enak, gini. Dia menerima saya apa adanya ya. Ya nggak kayak gitu juga, harus ada alasan gitu ya. Ya seperti yang Nina lakukan ya. Sebenarnya bukan masalah tumbalnya ya yang menakutkan ya. Ya itu juga menakutkan, tapi kepercayaan dari Wildan ini ya, yang merasa dia itu dicintai, ternyata selama ini dia cuma dimanfaatkan hanya untuk tumbal gitu ya. Waduh, memang wanita itu penuh tipu daya. Ya bagi kalian yang ketemu pasangan kalian lewat aplikasi kencan ya, banyak sekali ya aplikasi hijau, kuning itu. Ya hati-hatilah. Mungkin di percakapan atau ketemu itu terlihat baik-baik saja gitu ya. Tapi kan kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya gitu. Makanya kan ada istilah itu, kalau di Islam itu kita harus tahu dulu siapa yang akan
kita jadikan pasangan hidup. Kalau bisa itu yang sekufu gitu ya, atau yang sekufu itu yang sejajar lah sama kita, kayak gitulah. Tapi itu kan balik lagi ke kondisi ya. Tidak semuanya seperti itu juga. Baik, mungkin itu dulu. Dan terima kasih Mas Danton sudah mempercayakan kembali ya ceritanya untuk saya ceritakan. Semoga skripsinya Mas Danton lancar dan segera mendapatkan gelar sarjana ekonomi ya Mas Danton ya. Saya lupa ya. Ya itulah. Pokoknya semoga skripsinya lancar dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Baik, itu dulu dari saya. Ciao sing sing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.